tanda tak angkuh. Senang memberi, tanda kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga sehat-sehat ya, meskipun kita harus masih tetap belajar dari rumah ya. Oke, baik. Kemarin di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang pantun ya, gurindam dan syair. Nah, kali ini pun kita masih akan tetap belajar tentang puisi rakyat ya, terkait dengan pantun, gurindam dan syair ya. Kalau kemarin bersama Bu Kiki kalian belajar mengenai identifikasi ciri-ciri dari pantun, syair, dan gurindam, maka dalam pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana ciri kebahasaan dan struktur dari puisi rakyat serta belajar menuliskannya. Oke, mari kita mulai. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Yes. Baiklah anak-anak, tadi Budian membuka pertemuan ini menggunakan sebuah contoh puisi rakyat. Kemudian barusan juga Budian sudah menyenandungkan sebuah bait ya dari sebuah lagu yang mungkin sering anak-anak dengar. Nah, kira-kira itu termasuk ke dalam puisi rakyat yang mana? Ayo. Ya, benar sekali. Itu termasuk pantun. Kenapa bisa dikategorikan pantun? Itu terdiri dari 4 baris, kemudian memiliki rimanya AB, AB. Baik anak-anak, sebagai hadiah untuk yang jawabannya tadi benar ya, mari kita simak tayangan video berikut. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup dan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh, seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian suci, tak ada yang tersakiti. Mari melawan hati, diri mungkin sejalan. Namun bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian lapang, hidup sempit rasa senang. Walau kesulitan datang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Terasa terus menghimpit, lahir batin terasa sakit. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Pasti kalian barusan ikut bersenandung bukan? Terima kasih ya sudah ikut bersenandung. Mari kita lihat ya, bait-bait yang barusan kalian senandungkan itu termasuk jenis puisi rakyat yang mana? Mari kita lihat. Termasuk jenis apakah itu? Setiap baitnya 4 larik. Sama bukan dengan yang sebelumnya? Setiap akhir lariknya memiliki bunyi akhir yang sama. Apakah itu? Benar sekali, itu termasuk ke dalam syair ya. Kenapa selama ini ya, kalau misalnya orang-orang tuh menganggap bahwa syair itu lebih sulit dari pantun. Padahal untuk era sekarang,
syair ini sudah lebih familiar ya, sudah lebih banyak digunakan oleh orang-orang itu sebagai lirik lagu loh. Salah satu contohnya adalah misalnya terjemahan-terjemahan dari sholawat-sholawat Nabi gitu ya. Kenapa yang dari lirik bahasa Arab ini gitu ya bisa menjadi lirik lagu yang merupakan syair? Karena memang syair itu sendiri termasuk sastra yang berasal dari Arab ya, seperti itu asal mulanya. Mari kita lihat apa sih perbedaan antara pantun dengan syair. Kita mulai dari struktur pantun dan syair ya. Oke, tadi kita lihat ada setiap baitnya itu memiliki 4 baris ya. Betul, pantun dan syair memiliki kesamaan. Ada 4 baris setiap baitnya. Kemudian kita lihat yang kedua, strukturnya itu apa lagi sih? Yang kedua adalah kita lihat jumlah suku kata dalam setiap lariknya. Nah, untuk pantun itu sendiri, kita lihat tiap larik dalam setiap baitnya ini memiliki 8 sampai 12 suku kata. Kalau untuk syair itu memiliki suku kata 8 sampai 14 suku kata. Berbeda ya, sudah mulai terlihat perbedaannya ya. Untuk rima ya, untuk rimanya, kalau untuk pantun rimanya itu memiliki AB rimanya, selalu AB. Larik pertama sama dengan larik ketiga, bunyi akhirnya ya. Kemudian larik kedua sama dengan larik keempat. Itu yang dimaksud dengan AB. Sementara untuk syair, nah, rima dalam syair itu memiliki rima yang sama setiap lariknya ya. Jadi kalau ada A itu rumusnya ya, A B C. Nah, kenapa begitu rumusnya? Karena memang artinya suku kata terakhir dalam setiap larik di dalam syair itu harus memiliki kesamaan bunyi ya, bunyi suku kata terakhir dalam setiap lariknya. Kemudian di dalam pantun memiliki sampiran dan isi. Sampiran itu 2 larik pertama dalam pantun merupakan sampiran, 2 larik terakhirnya adalah isi ya. Nah, sedangkan di dalam syair tidak ada sampiran. Nah, yang ada adalah syair itu memiliki keruntutan ya, memiliki kesatuan dalam setiap bait lanjutannya. Jadi syair itu biasanya tidak cukup disampaikan dengan hanya 1 bait saja gitu, harus berlanjut. Bedanya itu ya. Jadi kalau syair itu, kenapa kalau syair itu ada beberapa bait dalam satu syairnya? Karena itu tadi, dalam syair itu biasanya tidak selesai dalam 1 bait saja. Biasanya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah tema ya. Tema dalam pantun itu bebas, karena tadi ya 1 bait saja gitu ya. Kalau pantun itu biasanya selesai. Nah, kalau di dalam syair itu tadi karena memiliki tema, jadi harus 1 kesatuan di dalam keseluruhannya. Begitu. Itu untuk struktur pantun dan syair ya. Ya, kita lihat sekarang ciri kebahasaan dari puisi rakyat itu sendiri ya. Nah, kalau untuk ciri kebahasaan tidak akan satu persatu karena ini hampir semuanya ya digunakan baik dalam gurindam, dalam pantun ataupun di dalam syair ya. Ciri kebahasaannya apa saja? Yang pertama, di dalam puisi rakyat itu biasanya menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu seperti apa? Kalimat yang diawali dengan kata ayo, mari, marilah gitu ya, seperti itu. Itu adalah kata ajakan. Kemudian yang kedua, kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya ada suruhan-suruhan ya. Misalnya tutuplah. Kata kerja diikuti dengan lah, biasanya yang digunakan seperti itu di dalam syair, pantun ataupun gurindam ya. Yang ketiga, penggunaan kalimat saran. Kalimat saran ini biasanya sama tadi ada ikuti kata lah, diikuti dengan kata lahnya, dengan kelitikalahnya ya. Jadi misalnya contoh, jagalah kebersihan dan sebagainya gitu ya. Kemudian sebaiknya gitu ya. Nah, itu seperti itu yang termasuk ke dalam kalimat saran, diawali dengan kata-kata seperti itu.
Kemudian yang keempat itu biasanya kata atau kalimat larangan ya, menggunakan kalimat-kalimat larangan. Jangan, janganlah gitu ya. Tidak, tidaklah, itu adalah kata-kata larangan. Ciri yang kedua adalah menggunakan konjungsi ya. Kalau tadi menggunakan kalimat-kalimat, nah sekarang menggunakan konjungsi. Konjungsi apa aja yang biasanya digunakan di dalam puisi rakyat? Yang pertama, ada konjungsi tujuan. Tujuan itu contoh misalnya supaya, untuk, agar, guna, dan sebagainya ya. Kemudian ada sebab. Sebab itu karena, oleh karena ya, sebab itu. Nah, itu biasanya digunakan juga di dalam puisi-puisi rakyat. Nah, yang ketiga adalah konjungsi syarat. Konjungsi syarat ini biasanya diartikan sebagai konjungsi yang menerangkan dibutuhkannya suatu syarat ya. Konjungsi ini contohnya misalnya jika, apabila, dan beberapa kata yang lainnya. Kemudian yang ketiga ya, ciri dari puisi rakyat itu biasanya menggunakan kalimat tunggal. Apa sih kalimat tunggal itu? Ini mungkin pelajarannya sebetulnya pelajaran SD ya. Kalimat tunggal itu adalah kalimat yang hanya memiliki satu pola ya, satu pola kalimat SPOK gitu. Seperti itu ya. Bahkan ini bisa saja hanya memiliki SP, jadi yang memiliki predikatnya satu, subjeknya satu, objeknya satu, keterangannya satu, seperti itu ya. Salah satu dari unsurnya itu hanya satu-satu. Nah, yang keempat itu ada kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini dua pola ya. Dua pola itu, yang dua pola ini bagaimana? Yang bukan hanya satu predikat di dalamnya, seperti itu. Setelah kita tahu mengenai ciri dan struktur kebahasaan dalam puisi lama, ya, sekarang saatnya kita berbalas pantun. Anak itik, anak ayam, dapat bini cantik, tak tidur malam. Ikan di laut, asam di darat, dalam kuali bertemu dua. Kami datang membawa hajat, hajat kami nak makan percuma. Kak Ros suka menari. Menari dengan sopan santun. Jika anda bijak bestari, apa yang naik tak mungkin turun. Cepat, cepat. Upin tahu. Jawablah. Terbang layang-layang tinggi di awan. Putus tali jatuh ke lumpur. Bukan manusia maupun haiwan. Sudah tentulah jawapannya. Umur. Betul. Dalam cuplikan film yang kita tonton barusan, mereka sedang bermain pantun ya, sedang berbalas pantun. Kita juga bisa, kalau mereka dalam bahasa mereka, kita juga bisa berbalas pantun dalam bahasa kita. Ayo kita lakukan. Aku seorang yang pemberani, itu nyata bukan hanya GR. Mari belajar hari ini walau masih BDR. Ayah punya burung perkutut digantung di beranda depan. Meski BDR, siapa takut? Kita lakukan untuk masa depan. Di motor, anak duduk di depan, menutupi ayahnya pakai monglek. Ah, kamu sok kecakepan, nyisir berkali-kali pun tetap jelek. Si baju merah, matanya melek. Si baju hijau, doyannya suka. Biarlah muka gue jelek, yang penting banyak yang suka. Kain sutra halus punya Nini, terkena kuah waktu makan. Buah apa namanya ini? Di luar mulus, dalamnya berantakan. Tahu itu, yummy rasanya. Membelinya naik andong. Saya tahu apa nama buahnya. Tak salah lagi, itu pasti kudandong. Bagaimana tadi? Berbalas pantunnya seru kan? Nah, kalau tadi kita sudah seru-seruan berbalas pantun, sekarang saatnya tugas. Tadi kan kita hanya membahas tentang pantun dan syair ya. Nah, untuk puisi rakyat populer lainnya yang satunya lagi itu adalah gurindam ya, yang tidak dibahas di hari ini sama kita. Ini akan menjadi tugas untuk anak-anak di rumah ya. Kalian harus mencoba menulis
gurindam ya. Kemarin kan di pertemuan sebelumnya juga kalian sudah mempelajari ya apa sih ciri-ciri dari gurindam ini yang lebih spesifiknya. Nanti silahkan dituliskan, kemudian kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan kepada bapak dan ibu guru di sekolahmu ya. Di taman jumpa balita, lucunya tak pakai sepatu. Teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga bisa berjumpa kembali di lain waktu. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.